الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah puasa Ramadan tidak lepas dari peristiwa penting hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Hijrah itu dilakukan untuk menghindari gangguan kaum musyrik Quraisy. Puasa Ramadan wajib bagi Nabi Muhammad SAW dan umatnya di bulan Sa'ban tahun 2 Hijriah, seperti yang dilakukan umat Islam saat ini. Ibadah atau ritual fisik Islam yang wajib meliputi sholat, azan, dan iqamat. Ibadah tersebut dilakukan setelah mendirikan landasan iman melalui hijrah ke Madinah. Menurut Imam Al-Qurtubi, seperti dikutip dari buku Yusuf Burhanuddin, Misteri Bulan Ramadan, Nabi Nuh adalah orang pertama yang berpuasa di bulan Ramadan. Hal ini dilakukan Nabi Nuh saat turun dari perahunya setelah badai menerpa negeri kaumnya. Puasa saat zaman Nabi Nuh dilakukan sebagai tanda dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keselamatan dirinya dan kaumnya dari badai dan banjir. Adapun sebelum ayat yang mewajibkan puasa turun, umat Islam biasa berpuasa wajib pada 10 Muharram atau yang dikenal dengan hari Asyura. Puasa pada masa Nabi Nuh dilakukan sebagai tanda dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keselamatan dirinya dan umatnya dari badai dan banjir. Adapun sebelum adanya ayat wajib puasa, umat Islam biasa berpuasa pada 10 Muharram atau yang dikenal dengan hari Asyura. Sedangkan ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah pada saat peristiwa hijrah, Nabi Muhammad melihat bahwa umat Yahudi juga berpuasa pada setiap tanggal 10 Muharram. Awalnya, umat Islam harus berpuasa sampai waktu maghrib. Setelah berbuka puasa, mereka diperbolehkan makan, minum, berhubungan seks, dan tidur sampai sholat isya. Mereka tidak diperbolehkan makan, minum, atau berhubungan badan hingga tiba waktu berbuka puasa. Amalan ini sangat menyulitkan umat Islam sehingga banyak yang melanggar larangan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Baqarah ayat 187 yang mengganti praktik tersebut, yang artinya dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Setelah kita mengetahui sejarah awalnya adanya puasa Ramadan, kemudian hal berikut yang harus kita tahu adalah keutamaan puasa pada bulan Ramadan. Dan berikut penjelasan singkat tentang keutamaan puasa Ramadan. Yang pertama, memiliki bau mulut yang disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bau mulut terjadi saat berpuasa, namun bau mulut yang dianggap suatu kebaikan atau keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah waktu di mana doa-doa dikabulkan. Doa yang diucapkan selama puasa akan menjadi doa yang mustajab. Ketiga, dilindungi dari godaan setan. Selama bulan Ramadan, setan akan dikurung dan tidak dapat mengganggu orang-orang yang sedang berpuasa. Setan juga tidak mudah menggoda orang berpuasa untuk berbuat dosa karena dirantai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dapatkan surga Ar-Rayyan. Salah satu keistimewaan paling sempurna yang diberikan kepada orang berpuasa adalah masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Gerbang Ar-Rayyan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus kepada orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Gerbang ini tidak akan dilampaui oleh siapapun kecuali mereka yang berpuasa. Nah, itulah kisah puasa pada bulan Ramadan dan beserta keutamaannya. Semoga ada hikmah di balik segala peristiwa. Wallahu a'lam.